kabar? Semoga kalian masih tetap semangat ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari William Gersang, Ashifa Delvira, Hashandra Simanjuntak, dan saya sendiri, Baby Monica. Kami akan membahas tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Sebelum membahas lebih dalam, ada baiknya kita mengerti dulu arti dari struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara karyawan, anggota, dengan pemilik bisnis atau manajer pemimpin. Dalam bisnis dikenal dua struktur kepemimpinan. Yang pertama, struktur kepemimpinan horizontal atau sejajar. Yang kedua, struktur kepemimpinan vertikal atau atas bawah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur kepemimpinan. Apa aja sih struktur kepemimpinan itu? Nah, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman kita, Ashifa Delvira. Adapun struktur kepemimpinan yaitu yang pertama atas bawah versus sejajar, yang kedua sudah ditentukan versus berbagi, yang ketiga perlu diketahui versus transparan, dan yang keempat adalah kita versus mereka. Yang pertama yaitu atas bawah versus sejajar. Dalam struktur vertikal, organisasi memiliki rantai manajemen. Keputusan biasanya dibuat dari atas ke bawah. Mayoritas keputusan ditentukan oleh tingkat atas dalam rantai tersebut. Untuk organisasi besar, menggunakan sistem atas bawah ketika membuat keputusan akan memudahkan daripada menunggu setiap anggota dalam tim untuk berkumpul dan berdiskusi. Yang kedua sudah ditentukan versus berbagi. Struktur kepemimpinan vertikal menggunakan sistem hierarki dalam perusahaan yang berdasarkan pada penentuan posisi atau peran yang telah ditentukan. Karyawan dapat lebih mudah mengenali rantai komando dan hubungan pelaporan tanggung jawab. CEO dalam perusahaan berada pada level tertinggi dalam tangga perusahaan dan mendelegasikan otoritas ke tingkat manajer yang mengatur karyawan sesuai dengan garis otoritasnya. Yang ketiga perlu diketahui versus transparan. Perbedaan yang sangat mencolok antara struktur kepemimpinan vertikal dan horizontal adalah pada tingkat transparansi dalam organisasi. Perusahaan yang memiliki struktur vertikal biasanya membagikan informasi untuk hal yang perlu diketahui. Sebagai tambahan, karena perusahaan yang menganut struktur kepemimpinan vertikal memiliki lapisan manajemen yang banyak, kekurangannya adalah informasi yang disampaikan kepada atasan tertinggi menjadi kacau. Yang keempat adalah kita versus mereka. Bagaimana karyawan saling merasakan satu sama lain dalam struktur organisasi? Model kepemimpinan vertikal biasanya terlihat dalam perusahaan besar, dapat menciptakan perasaan kita versus mereka dalam perusahaan, karena manajer dan karyawan berada pada level yang berbeda. Teori kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama dari Motiono 2002. Mengatakan kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang kedua, dari Fielder. Fielder mengatakan teori kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok agar bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi lini. Organisasi lini atau garis adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Diciptakan oleh Henry Fayol yang berciri-ciri yang pertama, hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Yang kedua, selain top manager, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Dan yang ketiga, jumlah karyawan sedikit serta merupakan organisasi kecil. Organisasi lini dan staff. Organisasi lini dan staff adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Organisasi lini dan staff. Organisasi lini dan staff adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional.
Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya pada struktur organisasi ini. Hubungan antara atasan dengan bawahannya tidak secara langsung. Ciri 1. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. 2. Karyawan banyak. 3. Organisasi besar. 4. Ada 2 kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi. 3. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut. Ciri 1. Organisasi kecil. 2. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. 3. Spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. 4. Target hendak dicapai jelas dan pasti. 5. Pengawasan dilakukan secara ketat. 4. Organisasi matrik. Disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana pengguna struktur organisasi menunjukkan para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Keuntungan dari struktur organisasi adalah pada fleksibilitas dan kemampuan. Yang kelima, yaitu organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan dengan pluralistik. Manajemen organisasi komite terdiri dari yang pertama, eksekutif komite atau pimpinan komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang lini. Dan yang kedua, staf komite, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Keuntungan dari struktur organisasi ini, yang pertama, pelaksanaan decision making berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. Yang kedua, kepemimpinan yang bersifat otoratis sangat kecil. Yang ketiga, dengan adanya tour of duty, maka pengembangan karir terjamin. Sedangkan keburukan dari organisasi ini, pertama, proses decision making sangat lamban. Yang kedua, biaya operasional rutin sangat tinggi. Dan yang terakhir, kalau ada masalah seringkali terjadi penghindaran siapa yang bertanggung jawab. Demikian hasil kinerja kelompok kami. Atas perhatian kawan-kawan semua, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.